Ayo Bu, terus Bu. Iya. Terus. Bentar lagi, dikit lagi keluar. Harusnya gua. Yang nangis. Alhamdulillah. Iya. Kenapa udah punya rambut? Kok udah rapi? Aku udah puber. Kamu anak siapa? Enggak tahu anak siapa? Siapa? Kita lihat di film Baby Blues nih di Movie Freak. Alright guys, jadi buat teman-teman sekarang di sini langsung aja kita masuk bersama gue Nathan dan Gue Rendy Setiawan. langsung aja di Movie Freak kita akan bahas mengenai Baby Blues, bayi biru ya guys. Jadi bukan Avatar, Bukan Loki ya dari Asgard ya. Bukan. Di sini memang namanya, di sini Judulnya ya. nama sebenarnya apa ya? Baby Blues ini apa sih? Bukan fenomena apa Kayak dia? apa ya? Keadaan Ya, situasi. Kalau Lu gue jelasin riset deh. nih. Kalau misalnya mengenai kesehatan gue rada-rada takut nih kalau Yang salah. gue riset nih Tan, masalah Baby Blues ini keadaan dimana kayak seorang ibu yang setelah pasca melahirkan, dia tuh keadaan dimana dia kayak kemudian dimana dia nangis nggak nentu, terus mood naik turun, kayak PMS mungkin Tan di sini. Dan di sini film Baby Blues ini diangkat sebagai judul dari film ini yang kita udah tonton. Karena memang menggambarkan sekali perasaan dari Vino dan Aureli dalam film ini. Bagus sih di sini Gitu. Dan ini tanggal 24 kemarin baru aja rilis dan ini diproduksi oleh MVP Pictures yang tentunya disutradarai oleh Andi Bakhtiar Yusuf dan skenario juga ditulis oleh Imam Darto. Woi, Darto. Dan di sini yang gue tahu nih Tan, tanggal 24 pas Maret rilis ini tuh hari ulang tahunnya si Vino Gebastian. Yoi. Dan gue harap nih sebagai kado manis buat ini juga sih. Ulang tahun dia ya. Yoi. Dengar-dengar ada ulang tahun spesial juga orangnya. Oh ada. Lain. Tapi ini tanggal permintaan khusus dari Riana nih katanya mau ini tanggal di-mention. 25 sih. Ini yang ulang tahun ini. Ya, kita cepat aja durasi. Suhu besar dari Presiden Bilis TV Club yaitu Wulan Pramudita. Selamat ulang tahun. Yang mulia. Lord ya, tentunya di sini the next kayaknya akan jadi diktator ya. Waduh. Ada yang ketawa-ketawa kayak merasa diktator ya. Jadi untuk Wulan mohon dijaga ya, untuk Anda ya Wulan ini. Selamat ulang tahun Wulan dan selamat ulang tahun Mas Vino. Ya udah cukup. Untuk yang Wulan cukup aja ya. Ini durasi. Ini udah kita udah sebut nama di sini aja dia udah motong durasi kita nih ya. Oke. Nah, untuk film ini sendiri menurut gue ini sebenarnya ya mungkin karena semenjak akhirnya naik banget selama pandemi streaming service, gue merasa film-film seperti ini kayaknya lebih cocok. Sebenarnya memang banyak film cocok untuk nonton di layar lebar. Oke. Tapi karena mungkin udah kebiasaan gitu ya untuk diri gue sendiri, untuk remaja di generasi sandwich gitu ya, jadinya antara konvensional dan sangat online. Sekarang gue merasanya kayaknya kalau untuk tema-tema kayak Baby Blues gini sebenarnya udah dengan secara balutan visual dan cerita dan penulisan. Kayaknya ini kalau nonton di streaming menurut gue udah cukup gitu. Enak, udah cukup bisa di-enjoy lah. Cukup ya gitu. Dan untuk ratingnya sebenarnya gue rada-rada bingung. 13 tahun ke atas, tapi di dalamnya jujur aja ya, itu gue ngerasa udah ada kayak jokes-jokes yang udah sedikit nyentil-nyentil gitu ya. Udah arah mature ya. Perkataannya udah rada-rada mature gitu. Apalagi yang berhubungan dengan pernikahan dan rumah tanggaan gitu. Pernikahan mungkin it's okay, tapi ada jokes-jokes yang rada-rada apalagi berhubungan dengan ASI gitu ya. Ada ntar kita bahas nih. Agak gimana gitu. Dan Tan, di sini juga film yang durasi 100 menit ya, sekiranya tadi yang lu mention tentang kayak ya di streaming platform gitu ya, enjoy lah kalau misalnya. Iya, kalau di streaming platform. Kalau di bioskop gue rasa jujur ya, rasa kelamaan sih. Untuk dengan tema seperti ini gitu ya. Setuju 1 jam 40 menit gitu. Nah, cast-nya ada siapa aja? Yang pertama mungkin kita langsung ke peran pertama yang paling penting, yaitu Vino Gebastian. Dia bermain sebagai Dika, sebagai suaminya juga, sebagai ayah juga. Aureli Moremans juga sebagai Dinda. Terus yang pasti yang teman-teman mungkin udah pasti banyak yang tahu, Matias Mucus juga sebagai orang tuanya Dika, ada Ratna Riantiarno sebagai ibunya Dika, ada Rigen, ada Abdurrahman Arif, Ence Bagus, dan ada Aidan Nurmala. Yes, betul banget Tan. Dan di sini juga kita ada Eric Estrada sebagai Prime Misterius, narator di dalam film ini, dan juga ada Vita Mariana Baraza nih. Aduh, gue lupa namanya siapa, tapi di sini dia ada pokoknya desain jadi kayak tante apa gue nggak tahu. Nah, itu cewek yang lu cari-cari namanya kan? Karena gue bingung namanya. Bohong. Bohong banget nih. Enggak, gue nggak bullshit. Kan honest review. Oke Tan, langsung masuk ke sinopsis. Tapi menurut lu sinopsis di film ini kayak gimana sih? Kalau menurut gua boleh lo yang jelasin aja nggak sih? Enggak. Peran jadi ini. Oke, sinopsis ini pasti kita bisa ngeliat di trailer Tan. Kayak gimana sepasang suami istri, kayak Dika dan Dinda ini kayak nggak nyangka lah. Kalau dia habis pasca udah nikah, udah punya anak, tapi masih kebawa feel masih apa ya, jiwa muda mungkin si Dikanya masih.
masih main leha-leha. game, Iya, kasihan masih dia. nongkrong. Iya betul banget. Dan juga si Dinda masih kayak belum siap jadi ibu sih. Kaget di sini. Dia soalnya juga rasanya kayak kalau dilihat kan teman-teman seumuran dia mungkin masih Iya, jalan-jalan masih kali ya. nongkrong, kan diajakin cuma nggak bisa nih. Iya, gua. dia masih harus jagain anak di umurnya masih muda juga. Yes, gitu. betul Dia banget. akhirnya kan memutuskan untuk tidak berlanjut kerja karena untuk fokus memang Ke anaknya. ngurusin ke buah hatinya. Gitu. Yo, ibu hati bro. Dan sini juga kenapa jadi klimaks karena di film ini itu ada jiwa yang tertukar Tan. Yoi, jiwa tertukar. Ini dia. Dan disinilah kita biar ngasih pesan juga nih di film ini. Sebenarnya kayak ngasih pesan gimana sih rasanya jadi oposisi, jadi suami jadi istri, istri jadi suami. Dan di film ini diajarin pesan moralnya banyak banget. Itu nih, dia. Tan. Oke, langsung aja kalau gitu kita akan masuk ke review untuk bagian plot-plotnya dari Rianda. Nah, Oke. menurut lu sendiri gimana Rianda? Ini alur cerita gue bilang ya Tan, ya, ini gampang dinikmatin Tan. Kalau Iya. gue bilang gampang dinikmatinnya itu bagus dan juga nggak cuma sekedar film, karena kita bisa juga dapet pesan dari makna film ini. Gimana film ini dibawa dan ngajarin juga tentang kehidupan berkeluarga itu gimana dan juga harus gimana pas lagi berumah tangga dan lu pas nongkrongnya juga harus gimana. Ada jadi kayak kesentil-sentil, wah gaya-gaya perumah tangga zaman sekarang mungkin ya. Tan. Iya, Iya. setuju. Dan Cuma, apa tuh? oh ya, lu lanjut dulu Oke, lagi. dan di sini juga gue ngeliatnya ada komedi-komedi yang cukup tongkrongan juga ya, cukup kita sering dengar juga. Dan dari aspek ini, menurut gue ini bisa dibilang film yang enjoy dilihatnya nih. Tan. Betul. Nah, kalau dari gue sendiri nih, satu itu yang menurut gue lumayan sangat kritil. Aduh, kritil. Apa itu kritil? Kritil tuh kritis dan kritikal. Jadi kritil, Kepleset sorry. kayak baja ya? Kepleset ya. Boleh. Nah, kalau menurut gue itu dia world building tuh nggak jelas, coy. Kenapa tuh? Yang lain pada pakai masker, dia di jalan tengah-tengah, seenaknya nggak pakai masker. Gue mikir pasti syuting pandemi, iya dong. Tapi maksudnya ya kalau misalnya enggak, syutingnya mungkin bisa lah dibantu lah ya. Jadi kayak aneh sendiri gitu antara memang dunianya memang seakan-akan yang lain orang-orang di jalan lagi pakai masker atau memang dianya tidak taat terhadap peraturan. Atau mungkin karena dia pemeran utama. Iya itu juga. Maksudnya itu satu guys. Ada Iya, adegan memang di mana akhirnya dia perlu jalan di jalan raya yang lain pada pakai masker. Loh kata gue, lah men kok bisa kayak gitu? Oh, lu perhatiin aspek situ juga ya Tan ya? Sangat gitu kan. Terus ada adegan lagi di mana dia main PS gitu kan. Iya. Ini sebenarnya penting nggak penting sih. Dia mainnya kayaknya FIFA gitu kan. Kayaknya orang kampung mainnya PES deh sekarang. Kayaknya FIFA tuh kayaknya udah high class gitu ya. Udah beda kasta. Beda kasta gitu. Termasuk gue kan anak Kalimalang gitu kan mainnya pasti PES gitu. Sampai kan. disebut ya. Iya. Nah, menurut gue tadi banyak sih memang agak-agak rada kurang sih menurut gua, apalagi di bagian conclusion. Kan kayak pada saat di bagian rumah sakit di mana ya pastinya lah ya nanti tubuh mereka kan akhirnya balik lagi gitu kan. Nah, cara penyelesaian masalahnya menurut gua masih rada kentang. Bahkan nggak kentang, miss bahkan menurut gue ya. Bukan kentang lagi. Karena kayak dibilang ya udah kayak ngobrol biasa, cuma itu kayak seakan-akan ya itu hal yang umum gitu menurut gue. Jadi kayak semua orang juga tahu itu. Kalau misalnya kalian menyampaikan pesan ini lagi, menurut gue kayak diulang-ulang lah. Pesan yang disampaikan itu menurut gue banyak orang udah tahu banget sih gitu. Nggak kayak di mana memang permasalahan mereka core-nya sendiri kan makanya tadi dibilang permasalahan sebenarnya lumayan simple gitu kan. Karena ya udah yang ini balik lagi stereotip banget gitu kan. Karena kayak ya seorang pria itu harus kerja, harus cari uang dan lain-lain. Stereotipnya gitu lah. Iya, terus orang tuanya Dika lagi kan. Ngomong ke Dinda, kamu tuh kalau sebagai ibu rumah tangga ya memang kalau misalnya harus jaga paras, masa laki-laki kamu mau berangkat kerja, kamu masih tetap harus kelihatannya lesu-lesu. Kayak dituntut mulu lah, jadi kayak sedangkan, bikin stres atau gimana. Iya. Untuk gue pribadi mungkin itu kayaknya memang ya balik lagi ya budaya dari dulu gitu kan. Tapi menurut gue itu kalau bisa gue bilang itu memang tergambar cukup jelas di situ. Tapi ya mungkin buat teman-teman yang lain menurut gue sih akhirnya di belakangnya konklusinya tidak ada permasalahan baru di dalam film ini yang akhirnya membuat kita semakin berpikir kayak wah keren juga ya, maksudnya di sini ada yang kayak gini-gini, ini udah umum banget sih menurut gue masih di situ. Terus yang balik lagi kalau untuk yang lain itu menurut gue first act-nya rada bosenin. First act, iya sih. Pada saat sebelum momen-momen ya kayak mereka pertukaran tubuh gitu kan. Jiwa menurut sih, jiwanya menurut gue agak boring sih jujur aja gitu ya di bagian awal. Karena lucu-lucunya pun masih sedikit. Menurut gue lucunya tuh pada saat memang udah akhirnya setelah bertukar badan itu lucunya banyak yang mulai kena menurut gue di situ ya. Kalau untuk di gue pribadi balik lagi ini kan selera humor ya. Ya kalau gue menurut gue sih masih kurang di situnya gitu. Jadi pada saat pertukaran tuh baru wah keren juga nih. Gitu. Dari acting si Vina sama actingnya juga si keren Aureli, gitu kan. Dan ya kurang lebih sih kayak gitu. Nah kalau balik lagi nih kita ngomongin mengenai tadi berkelanjutan dengan acting. Nah kalau dari lu sendiri gimana Rianda actingnya? Acting yang gue lihat di sini Vino cukup ini ya,
menghibur dan dia keren di sini Tan. Karena dari yang kita tahu kenal juga Vino sore serak basah, dia pengen jadi sosok sebuah gemulai jadi wanita gitu. Dia di sini cukup menghibur gue sih gimana dia, idih kemayu banget. Iya, Dia terus banget ya. gimana dia, sumpah Tan, ini lucu pas dia tuh bawa tas gitu, ya ampun, Wah, kayak dari kawaii. pertama kali dia bangun aja tuh udah kayak kegambar, kan ketukar nih badannya. Terus dia bangun kan tangannya dia udah kayak gini kayak wow. Gokil bro. Udah kayak lambai ya. Lambai gitu. banget. Iya, Terus iya. juga kalau misalnya ngomongnya mengenai si Aureli itu Yes. pada saat apa ya? Maksudnya dari kedua pemeran ini, menurut gue itu sangat dapat diacungkan jempol pada saat dari body language mereka. Iya, iya. Body language itu kegambar banget dari ya tadi yang udah disebutkan si Vino. Aureli tuh pas lagi mau ngetok pintu aja badannya kayak gini gitu. kayak laki ya. Terus kayak Kayak laki banget gitu kan. Jadi menurut gue sih salah satu hal yang perlu diacungkan jempol itu adalah dari peragaan mereka gitu. Kalau dari lu ada lagi nggak? untuk acting coba yang lain nih Tan. Kita dari acting mungkin dari Regen, acting mungkin temannya juga. Sini yang gue lihat juga acting mereka tuh gue ngelihatnya karena mungkin backgroundnya di mereka tuh kayak komedian juga dibawa ke film ini dan nyelipin komedi mereka juga dan akhirnya gue bisa cukup enjoy dari acting mereka sih. Terutama aduh gimana gue ngomongnya. Ini ada acting yang cukup dewasa di bagian itu loh minta ASI itu dan ini gue bikin Adegan favorit lo ya? sebenarnya ini lucu karena actingnya sih. Ya bingung. Bingung takut nih kena ranjau nih. Salah ngomong nih gue kayaknya ntar. Okay, the main point is acting dari si cewek ini ngebuat si cowok ini salty gimana itu yang bikin gue ketawa. Bikin yang buat penasaran gimana nonton aja film ini bagus menurut gue. Oke. Itu dia kalau misalnya balik lagi kalau ngomongin acting pastinya keren-keren lah ya. Iya, gitu. betul banget. Nah, kalau ngomongin secara visual nih dari lu gimana? Andi Baktiar Yusuf itu yang gue tahu memang sebelumnya tuh dia tuh love for sale. Oh ya. Ya, makanya kalau misalnya kita lihat di sini tuh kegambar banget pada saat apa yang jelas tuh adegan pada saat tongkrongan sama di rumah. Itu kayak colorful neonnya. Ya ungu gitu lah ya, warna ungu. Warna-warna ungu. Jadi semuanya bocor-bocor ke kayak kita gini kan hijau-hijau gini. Dan HD-nya kayak bagus juga ngambil shoot dari sudut-sudutnya gitu loh. Gitu itu menurut gua visualnya itu oke banget gitu. Atau dia acungi jempol sih Tan. Karena di sini juga kita ngeliat ngegambarin Jakarta. Lu tahu nggak lu kalau sore-sore pas pulang kerja si Vino tuh dan juga gimana ke rumahnya mamanya si Dinda. Kayak perjalanan itu kayak di shoot juga dan kayak apa ya? Dari itu gue bisa ngeliat detail-detail kecil yang bisa bikin film ini tuh hidup nggak cuma ceritain rumah tangga, tapi ceritain latar tempat ini tuh lagi ada di Jakarta, ada di yang gue tau di Ciawi. Dan yang gue tau di stasiun BNI City tuh. Oh iya ada itu benar. sering banget di situ gue rasa kayak ini di sini terus ya gitu kan. Syuting. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya nggak ada weakness juga sih mau bilang gitu. Tapi itu beberapa set-setnya gitu kan. Oke. Nah kalau misalnya untuk dari visual sendiri kalau misalnya ngomongin lagi ya, menurut gue sih kadang beberapa shotnya ya balik lagi ya kalau dengan model ya drama komedi seperti ini keluarga gini nggak terlalu banyak yang bisa dieksplor juga sih mungkin ya. Ya gue juga kurang-kurang tapi yang dari gue lihat soalnya ya shot-shotnya ya udah masih pada umumnya gitu masih kelihatan ini lah film Indo, setuju nggak? Film Indo sih bisa dibilang gitu kali ya gitu. Nah tapi kalau misalnya kita mau kasih rating deh dari lu berapa Rianda? Rating film ini nih gue kasih 7.5 nih Tan. 7.5. Tadi lu bilang 8. Berubah pikiran ya. Agak bimbang ya. Setelah dipikir-pikir lagi ya. Betul. 7.5. Soalnya gue ngeliat di trivianya ini juga yang gue tahu nih film cukup cepet nih Tan. Syutingnya kayak 18 harian. 18 hari. Dari di syuting latarnya di Ciawi, Jawa Barat dan akhirnya sampai April gitu tanggal 18 di 2021 terakhirnya itu di Jakarta. Iya, ini cepet sih filmnya. Gokil. Kalau dari gua sorry to say mungkin 6,5 kali ya. Oh 6,5? Karena gue ekspektasi sebenarnya pas lihat trailer lumayan oke loh. Iya. Gitu. Tapi yang ya apalagi ya ini sentimental value banget ya, sentimental opinion. Apalagi ada orang Manado kan, jadi dukun. Nah itu di situ gue ngakak mampus. Agak mampus bro. Ini brur gitu kan. Oh ya harus manggil gitu ya. Iya. Terus juga nggak ada Jo. Kayak padang. Acting di Vino juga anjir sosok komainya. Dia apa sih nyebelin banget. Iya. Itu gue ngakak kayak. Itu menurut gue banyak sebenarnya banyak mungkin scene-scene yang oke, tapi secara overall gue masih tetap harus ngasih 6,5 gitu. Jadi, tapi menurut kalian Smart Viewers gimana? Silahkan komen di bawah kalau misalnya kalian memiliki pendapat lain gitu ya. Jadi buat teman-teman nanti next time mungkin minggu depan kita akan bahas film apa? Minggu depan tuh keluar Morbius ya. Morbius. Jadi nanti who knows. Nanti buat teman-teman siapa tahu ada referensi atau mungkin ada pengen kasih pendapat lain silahkan komen di bawah ya. Di bawah aja. Oke, Smart Viewers ya. Kurang lebih review kita pada hari ini seperti itu. Kalau misalnya kalian
ada perbedaan pendapat juga, mungkin silahkan komen lagi juga di Yes, bawah. Oke, tentunya jangan lupa untuk like, komen, subscribe Yoi. ya. Dan nyalain tombol lonceng. Asik, Yoi, kayak mantap. asli-asli nih ntar. Yoi, Dan di share juga ya guys. Yoi. Gitu, dibantu lah ya. Di Instagram kita juga ada loh, Riz. Ada. Jadi boleh mampir ya di Instagram Binus TV. Alright, akhir kata Nathan pamit. Dan gue Setiawan pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Adios.